Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subuh hari ini kita kembali dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita lanjutkan dengan taklim. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, tetap kita bersyukur kepada Allah dalam segala hal, dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit. Karena itu memang sunatullah di kita manusia. Manusia itu timbul, tenggelam, hilang, muncul, hidup, mati. Maka Allah melukiskan manusia itu bagaikan matahari. Ya, matahari masuk, ditutup oleh bumi, besok paginya kelihatan karena bumi sudah bergeser. Nah itu, jadi tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayit wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan siang ke malam, malam ke siang, yang hidup ke mati, yang mati ke hidup. Jadi seperti itu. Maka kita bersyukur pada subuh hari ini kita hadir di masjid. Kita sering lupa bahwa tempat paling kritis manusia itu sebenarnya pada tempat tidur, bukan pada saat dia sakratul maut. Ya, paling kritis kita ini pada saat tidur. Apakah kita bangun besok pagi apa enggak? Ya, apa besok pagi bisa bangun atau kita tidur untuk selama-lamanya? Karena sudah dalam surat Az-Zumar sudah dijelaskan itu. Ya, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya, ada orang ya, Allah menahan roh orang yang telah meninggal, yang tidur dikembalikan ke tubuhnya. Yang meninggal tidak akan lagi datang ke dalam tubuhnya atau ke muka bumi ini. Ya, yang tidur dikembalikan ke jasadnya sampai ajal yang telah dipastikan Allah. Dalam peristiwa ini seharusnya menjadi tanda bagi kaum yang mau berpikir. Ya, berarti agama ini mengajarkan kepada kita bahwa tidur itu adiknya mati. Ya, tidur saja kita tidak bisa memprediksi kapan putus hubungan akal kita dengan kehidupan dunia ini, kapan, wallahu a'lam. Ya, kapan putusnya, bagaimana prosesnya. Ya, dalam tidur itu apakah roh kita yang ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikembalikan kepada tubuh ini, ya, kemudian yang meninggal ditahan, tidak kembali lagi,
Maka itu artinya bahwa tidur ini sebenarnya adalah pengalaman proses spiritual batiniah manusia mengalami kematian. Ya. Inna bidzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sungguh dalam yang demikian itu ya menjadi tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Coba bayangkan bapak-bapak ya, kita tidur ini detak jantung kita jalan sendiri, maka Allah itu Rabb, mengatur, melindungi. Coba bayangkan kalau kita yang pelihara kan tidak bisa itu semuanya ya, maka manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan itu tadi ayatnya sudah saya baca, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ya, kalau sebut orang beriman, tentu orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Ya, tentu beriman kepada Rasulullah sebagai nabi terakhir. Tentu beriman kepada Quran sebagai kitab terakhir. Dan tentu beriman kepada hari kiamat sebagai puncak perjalanan panjang manusia menuju dalam keabadian, dalam kekekalan hidup terus menerus, tidak ada lagi mati, tidak ada lagi lahir ya, semua hanya ada salamun qalam mir rabbir rahim. Ya, salam, 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 salam. Ya, itulah seruan Allah yang Maha Penyayang. Nah, bapak-bapak, ya, udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah kamu ke dalam Islam ini secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan itu ideologi setan, isme setan, paham setan. Selain tuntunan Al-Quran itu jangan kamu ikuti. Ya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, bagaimana persepsi kita, gambar tentang Islam yang kafah itu? Ya, Islam yang kafah. Kalau kita ibarat Islam ini masjid, ya, masjid ini, maka masjid ini ada pondasinya, kan? Ada temboknya dan ada atapnya, baru kita bilang itu masjid. Tapi kalau pondasi belum kita katakan masjid, atau temboknya saja tidak bisa kita katakan masjid, apalagi tiangnya tanpa tembok, tanpa pondasi. Nah, maka menggambarkan Islam itu yang kafah itu sama dengan kita gambarkan rumah, ya, atau masjid ini. Masjid ini bapak-bapak, pondasi saja 6 meter. Kita gali ke bawah, belum balok tariknya, belum cakar ayamnya, ya, besar masjid ini karena kita dulu dibantu oleh Pelur Danil, ya, membangun pondasi ini. Nah, coba bapak bayangkan saja ya, kalau kita bicara tentang Islam selalu kita katakan sempurna, ya. Islam itu sudah sempurna. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada lagi problem kehidupan dunia dan akhirat manusia yang tidak disebut oleh Al-Quran. Apa yang tidak ada dalam Quran? Coba bapak teliti. Ya, ya. Quran itu menggambarkan fragmentasi kehidupan manusia. Baik kehidupan manusia masa lampau, kehidupan manusia hari ini, kehidupan manusia masa depan,
dan kehidupan manusia setelah dunia ini tidak ada. Itu semua dilukiskan oleh Al-Quran, digambarkan oleh Al-Quran. Pada saat manusia nanti berkumpul ke akhirat, ada berapa kelompok manusia yang datang, sudah digambarkan. Maka Islam ini juga disebut sebagai ilmu futurologi, ya, ilmu yang menggambarkan masa depan, ya, menyebut masa depan, bentuk-bentuk manusia, keadaan manusia, individu-individu manusia, bagaimana dia hadir nanti di hadirat Allah, digambarkan. Maka Islam ini agama yang sangat sempurna. Nah, saya gambarkan begini Bapak-bapak, ya. Islam yang sempurna, Islam yang kafah itu Islam yang universal, bahasa Arabnya sumulia. Jadi agama ini sumulia, ya, agama yang punya dimensi hari ini dan masa depan, ya. Dengan demikian maka kita gambarkan dia Islam yang kafah itu. Kita bicara pondasi ini disebut dengan asas. Kalau demikian kita sebut asasul Islam. Nah, mau gambarkan tentang apa namanya? Tentang Islam yang universal itu. Nah, asasnya asasul Islam. Nah, asas Islam itu apa? Ada rukun iman, ada rukun Islam, ada rukun ihsan, dengan semua apa namanya macam-macam bidangnya. Ini disebut dengan asasul Islam, ya, asasnya, pondasinya, ya, tanya orang Belanda pondamennya, ya. Kalau bahasa Arabnya asasul Islam, pondasinya. Pondasi Islam itu situ. Itu temboknya, pondasinya, akarnya. Nah, kalau pondasi ini indah kelihatannya, temboknya harus dinaikkan, dibuat jendelanya, dibuat pintunya, dibuat ventilasinya, ya. Semuanya dibuat plafonnya dan lain-lain sebagainya. Nah, yang demikian itu disebut dengan binaul Islam, binaul Islam, tembok pelindung Islam itu, ya. Agar umat Islam itu apa binanya ini? Ya, seharusnya kita berdagang secara Islam. Tentu kita berbicara tentang konsep Islam, konsep keuangan Islam, konsep ekonomi Islam, konsep bisnisnya Islam, ya, konsep perbankannya Islam, konsep muamalahnya, konsep transaksinya, semua itu disebut dengan bina. Nah, pondasi itu akan bagus, akan lebih kuat, lebih sempurna kalau dia ada temboknya. Nah, asas-asas Islam ini akan nampak ketika cara kita berbisnis. Bisnis yang bagus itu temboknya masjid, muamalatnya. Jadi kita tidak terbelenggu oleh konsep ribawi. Nah, agar tembok ini kuat, pondasi juga kuat, kita butuh atap. Atap itu fungsinya pelindung, pengaman, penyelamat. Dalam bahasa Islam, muqawwidul Islam, muqayyidul Islam, muqayyidnya harus ada pemimpinnya orang Islam itu. Harus ada imamnya yang akan melindungi masjid ini agar dia utuh, agar dia kokoh, agar dia baik. Ini konsep fisilmi kafah.
Kalau demikian, maka Islam bisa jadi rahmat di dalam perdagangan, di dalam jual beli, di dalam transaksi, akan jadi rahmat karena mudah, karena dipercayai orang. Ya. Ini yang dimaksud oleh ayat ini, udkhulu fis-silmi kaffah. Ya. Kalau bicara tentang muamalat, ya berbicara tentang pergaulan. Bagaimana pergaulan muda-mudinya, bagaimana remajanya, ya. Itu semua menyangkut muamalat. Maka ketika kita masuk ke dalam kondisi seperti ini, betapa indahnya, betapa terpeliharanya, berapa terlindungnya, ya, orang yang masuk ke masjid karena pondasi masjidnya kuat, karena tembok masjidnya kuat, karena atap masjidnya kuat, maka umat hidup akan menjadi aman, menjadi tenang, menjadi tentram, ya, bekerja, berbuat, berdagang, berbisnis, dan lain-lain sebagainya dengan konsep kejujuran, dengan konsep untung bersama, ya, kemudian rugi ditanggung jawab bersama. Maka insya Allah Islam itu akan menjadi rahmat, ya. Kalau ini bisa kita perbaiki. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Islam ini menjadi asas dalam kehidupan kita pribadi-pribadi, kehidupan kita bermasyarakat, bertetangga, kita pelihara pondasi Islam ini yang bagus. Rukun iman Bapak jaga, rukun Islam jaga, rukun ihsan itu jaga. Karena ini pondasi. Kita tidak akan bisa naik tembok tanpa pondasi, kita tidak akan punya atap tanpa pondasi. Maka prinsip-prinsip ini harus kita jaga. Dan ini yang menyelamatkan tembok, ini yang menyelamatkan atap, ini yang menyelamatkan penghuni masjid itu. Bisa masuk, Pak? Islam ini sempurna dia, sumulia dia, ya. Islam mengajarkan, makanya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Kaffah, semuanya. Nongka beling taifah. Udkhulu fis-silmi taifah, enggak. Masuklah ke dalam Islam sebagian-sebagian, enggak. Tapi kaffah, menyeluruh, seluruh, ya, seluruh lahir batin kita, man putune jangka otak kita, utama laku Islam, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bisa dibayangkan, Pak, bagaimana kehidupan dalam sejarah kehidupan umat manusia terdahulu, terutama zaman-zaman para nabi, ya, zaman-zaman khalifah, sahabat-sahabat nabi, terutama Khulafaur Rasyidin, itu telah memberikan gambar kehidupan kita. Khulafaur Rasyidin itu lamanya 30 tahun, ya, dari Abu Bakar sampai Ali Hasan bin Ali, ya. Itu mereka meletakkan konsep-konsep konsep apa, Pak? Di dalam dalam masjid ini kan kalau bilang penduduk, ya, ibarat negeri, masjid ini penduduk. Orang masuk ke dalam masjid itu semua dapat keadilan. Apa keadilannya? Dia mau minta apa saja kepada Robnya, kepada Tuhannya. Tidak ada yang larang. Itu prinsip keadilan. Dia boleh mendapat sop mana saja.
keadilan. Dia mau berdiri, mau duduk, itu keadilan. Ya, dia datang dengan berwarna-warni pakaiannya, sama tujuannya. Ke siapa Tuhan? Tujuannya ya kepada Allah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Semuanya seperti itu. Gambarkan. Nah, kemudian di dalam masjid itu ada persamaan. Semua orang sama. Ya. Siapa? Daifullah, tamu Allah semua sama dia. Yang datang masuk ke masjid itu tamu Allah. Sama. Kemudian dalam masjid ini ada kemudahan. Kemudahan apa? Kemudahan beribadah. Apa mau sholat sunat banyak atau tidak? Apa mau baca Quran, mau zikir, mau apa? Ada kemudahan. Tidak ada kesulitan. Ya. Tidak usah tunggu imam yang baca doanya, karena kita ada kemudahan, ada kebutuhan. Ya, banyak konsep agama ini memudahkan. Nah, kemudian yang keempat, di dalam masjid ini ada kemaslahatan, banyak maslahatnya. Nah, maka rumah Baitullah itu harus ada seperti itu di dalamnya. Insyaallah kalau kita bisa melaksanakan yang demikian, dimulai dari siapa? Ibda binafsik. Mulailah dari dirimu. Kapan? Ya hari ini gitu. Ya kapan? Mata? When? Kapan? Hari ini. Mulai dari diri kita. Bagaimana meletakkan Islam secara keseluruhan di dalam dada kita. Ingat bahwa rukun iman, rukun Islam pondasi. Nyonya anu baulu nimba dunia salamnya pondasi nah. Maka jaga pondasi, pelihara pondasinya. Ya. Lamun kam tu jaga pondasina balong-balong, Masya Allah. Nanti temboknya naik sendiri. Ya. Karena tembok nantek tentu akan ada atap. Siapa yang melindungi bapak-bapak? Ya sahabat-sahabat bapak-bapak yang melindungi. Kekuatan Islam itu di situ, Pak. Maka Islam harus dibangun dengan berjamaah. Harus itu berjamaah selebih itu, Pak. Ya. Islam disurut berjamaah, maaf mangan disurut berjamaah, ya. Lamun tu belangan lojo namesa belangan dua telumu, kemudian angkat imammu, angkat pemimpinmu di jalan itu selama perjalanan itu. Kamlo telu dengan so angkat saya pemimpin, olah link pemimpin so melaku tu. Ya, selalu kiatur tu dengan agama. Nah, bapak-bapak, mudah-mudahan nanti akan kita gambarkan bagaimana para nabi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan umatnya, insyaallah kita akan bicarakan, ya, karena ini barangkali penting bagi kita supaya tutan meluk Nabi isles hadis dalam keadaan bagaimana, dalam keadaan apa, hubungan ke hadis-hadis dulu. Demikian juga konteksnya seperti akan kita sampaikan nanti. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.